Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Siti Sarah dengan NIM F131233032. Saya Zaskia Maya Masang dengan NIM F131022. Dan saya Kristi Gloria Natali dengan NIM F131233012. Jadi pada video kali ini kami akan membahas mengenai sistem perencanaan plumbing dan pompa pada bangunan masjid, yang dimana kita akan membahas mengenai perhitungan sistem pengelolaan Dan desain pengolahannya dan rincian anggaran biaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan perencanaan sistem plumbing pada bangunan gedung, yaitu di sini masjid ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yaitu dengan data perhitungan yang telah dilakukan dapat diasumsikan jumlah kepadatan penghuni pada bangunan sebanyak 350 orang. Nah, pertama-tama yang kita akan hitung yaitu pemakaian air bersih atau Q-nya, teman-teman. Jadi dengan cara Q sama dengan jumlah pemakaian air bersih dikali 10 liter per hari. Nah, tadi kan kita sudah asumsikan untuk kepadatan penghuninya yaitu 350 orang. Jadi 350 orang kita kali dengan 10 liter per hari, yaitu mendapatkan 3.500 liter per hari. Jadi untuk pemakaian air bersihnya yaitu di angka 3.500 liter per hari. Nah, kita masuk kepada pemakaian air rata-rata per hari atau KIDE. Nah, di sini dengan KIDE sama dengan 110% dikali, yaitu dimana kita mendapatkan 3.500 liter per hari. Jadi 120% dikali dengan 3.500. Nah, hasilnya yaitu 4.200 liter per hari. Diperkirakan diperlukan tambahan sekitar 20% untuk mengatasi kebocoran, pancaran air, perawatan alat plumbing, dan kebersihan gedung atau yang lainnya, sehingga 4.200 dikurangkan dengan 3.500 mendapatkan 700 liter per hari. Nah, sekarang kita menghitung kebutuhan air rata-rata per jam sholat atau IH. Namun, IH sama dengan D dibagi dengan P. Nah, untuk ID-nya sendiri yaitu sudah kita dapatkan di atas tadi, yaitu 3.500. Nah, jadi untuk waktunya itu yaitu 2 jam, teman-teman. Jadi 3.500 meter persegi 3.500 meter persegi dibagi dengan 2 jam, 2 jam
kita masuk kepada perhitungan kapasitas alat. Di sini ada yang pertama itu volume yang bawah. Volume yang bawah ada satu. Kapasitas terhitung sebagai berikut, itu IS sama dengan 2 per 3 dikali Q dikali H sama dengan 2 per 3 dikali
perkenalkan, nama saya Zaskia Amalia dengan NIM F131230022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang desain denah masjid yang telah kami buat. Di sini kami membuat denah tersebut menggunakan aplikasi AutoCAD. Nah, bisa dilihat di sini desain dari dalam atau dari atas masjid yang telah kami rencanakan. Nah, untuk luas tanah masjid tersebut itu sekitaran 180 meter kuadrat dan luas area masjid itu 176,25 meter kuadrat. Nah, di sini bisa dilihat ini ada kamar mandi untuk laki-laki, ini ada kamar mandi untuk perempuan. Nah, ini balok utamanya itu ada sekitaran 22 dan balok terasnya itu ada 4. Nah, di sini ada sapi tanknya, ini roof tanknya, ini PDAM-nya, mungkin tidak terlalu jelas kelihatannya. Dan ini untuk keran air, tempat mengambil air wudhu untuk laki-laki, dan ini tempat mengambil wudhu untuk perempuan. Nah, ini pintu masuknya, pintu utamanya ke dalam masjid, ini pintunya, ini pintu juga, ini pintu samping, dan ini arah kiblatnya. Dan untuk ruangan ini itu sebagai tempat penyimpanan seperti sound system dan lain-lain sebagainya. Dan ini untuk tampak lebih jelasnya sistem pipa yang ada dalam masjid tersebut. Nah, ini bisa dilihat kalau ini itu ada PDAM seperti yang tertera di dalam legenda sini. Ini tandon, ini sapi tank, dan warna biru itu yang lurus, anak panah itu pipa saluran air bersih, dan untuk yang warna coklat itu pipa saluran air kotoran padat, dan untuk yang warna hijau itu pipa saluran air kotor. Dan untuk yang warna biru agak bengkok arah panahnya itu untuk aliran saluran drainase. Nah, jadi di sini untuk PDAM-nya sendiri itu merujuk atau mengarah ke roof tank atau tempat penyimpanan. Seperti yang kita tahu bahwa PDAM itu berguna untuk tempat untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat. Nah, jadi roof tank ini sesuai dari arah panahnya itu dia menyimpan dan menyalurkan air yang ada di dalam roof tank itu ke tempat kamar mandi. Contohnya di sini kan kamar mandi yang ada di dalam masjid. Jadi roof tanknya itu airnya itu mengarah ke kamar mandi dalam masjid. Nah, ini mengarahkan kepada tempat pengambilan air wudhu dan juga ke dalam toilet. Kemudian untuk pipa saluran air kotoran padat itu diambil dari kloset. Dari kloset itu mengarah ke sapi tank. Nah, sapi tank sendiri itu sebagai tempat pengolahan limbah yang digunakan untuk mengolah limbah domestik seperti tinja dan air limbah rumah tangga. Nah, sapi tank itu bekerja dengan cara mengumpulkan dan mengolah limbah di dalam tangki sehingga limbah tersebut dapat diolah secara alami sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, ini untuk pipa saluran air kotor yang warna hijau itu maksudnya bukan kotoran tinja pipa saluran air kotor ini, melainkan siapa tahu ada yang mandi di dalam kamar mandi tersebut, jadi airnya itu dibuang langsung ke saluran drainase. Nah, ini untuk saluran drainasenya bisa dilihat seperti ini. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.
Jadi, berdasarkan perhitungan dan sketsa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, maka didapatkan rencana anggaran biaya untuk pembangunan masjid, di mana untuk rincian biayanya itu sendiri terbagi lagi berdasarkan jenis pengerjaannya. Namun, pada presentasi kali ini, kami hanya berfokus pada anggaran biaya untuk pengerjaan sanitasi dan instalasi airnya. Adapun untuk pengerjaan kloset jongkok didapatkan volume sebesar 4,00 dengan satuan BH. Untuk harga satuan bahannya itu sendiri sebesar 700.000 dan untuk harga satuan upah sebesar Rp534.475. Maka didapatkan total sebesar Rp4.937.900. Lanjut untuk pemasangan bak air fiberglass ukuran 0,3 dengan volume 4,00 dengan satuan BH. Untuk harga satuan bahan sebesar Rp256.178 dan untuk harga satuan upah sebesar Rp644.850. Untuk jumlah keseluruhannya itu sebesar Rp3.604.112. Lanjut untuk pemasangan floor drain. Untuk volumenya sebesar 8,00 dengan satuan BH. Untuk harga satuan bahan sebesar Rp34.000 dan harga satuan upah sebesar Rp14.750 dengan didapatkan total sebesar Rp390.000. Lanjut untuk pemasangan pipa air dengan diameter 4 inci tipe AW per meter dengan volume 5,00 dengan satuan meter. Untuk harga satuan bahan sebesar Rp38.750. Untuk harga satuan upah sebesar Rp39.159. Maka didapatkan total sebesar Rp389.545. Lanjut untuk pemasangan pipa air dengan diameter 3 inci tipe AW per meter untuk volume 5,00 dengan satuan meter. Untuk harga satuan bahan sebesar Rp27.900 dan untuk harga satuan upah sebesar Rp19.579. Maka didapatkan total sebesar Rp237.397. Lanjut untuk pemasangan pipa air dengan diameter 1/2 inci tipe AW per meter dengan volume 5,00 dengan satuan meter. Untuk harga satuan bahan sebesar Rp7.595. Untuk harga satuan upah sebesar Rp13.053. Dan maka didapatkan total sebesar Rp103.240. Kemudian yang terakhir untuk pemasangan keran air dengan diameter 3/4 inci atau 1/2 inci dengan volume 24,00 satuan BH. Untuk harga satuan bahan sebesar Rp16.675. Untuk harga satuan upah sebesar Rp14.750. Maka didapatkan total sebesar Rp754.200. Nah, berdasarkan rencana anggaran biaya yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka didapatkan total rencana anggaran biaya untuk sanitasi dan instalasi air sebesar Rp10.416.394. Jika ditambahkan dengan RAB untuk pemasangan listrik baru volume 1,00 satuan LS untuk harga satuan upah sebesar 10 juta dengan total 10 juta, maka didapatkan total rencana anggaran biaya untuk sanitasi dan instalasi air dan pemasangan listrik baru sebesar Rp20.416.394. Lanjut ke pengerjaan perlengkapan luar di mana untuk bak kontrol volume 1,00 satuan BH
untuk harga satuan bahan sebesar Rp236.735 dan untuk harga satuan upah sebesar Rp491.372, maka didapatkan total sebesar Rp728.107. Kemudian lanjut untuk septic tank pasangan batu bata dan resapan volume 1,00, satuan BH untuk harga satuan bahan sebesar Rp8.629.000. Untuk harga satuan upah sebesar Rp845.000, maka didapatkan total sebesar Rp9.474.000. Untuk pemasangan kubah masjid galvalum ukuran 8x3 volume 1,00 dengan satuan LS dengan harga satuan upah sebesar 40 juta. Maka dari keseluruhan rencana anggaran biaya untuk pengerjaan perlengkapan luar didapatkan total rencana anggaran biaya sebesar Rp50.202.112. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai sistem perencanaan pumping dan pompa pada bangunan masjid. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.